kita akan membahas terkait dengan materi bangun datar dan juga bangun ruang. Oke, saya akan share screen. Oke, jadi kalau kita berbicara terkait dengan bangun datar, sebenarnya dia punya dua variabel ya. Jadi yang pertama, uh, itu akan berkaitan dengan sisi dan juga sudut. Oke, nah kalau sisinya sendiri itu nanti akan bergantung pada penamaan bangun datar itu sendiri. Jadi misalnya kalau sisinya 3 itu akan disebut dengan segitiga, kalau sisinya 4 itu akan disebut dengan segi 4 gitu ya, dan seterusnya. Lalu kalau untuk sudut, nah, untuk bangun datar itu sendiri itu nanti dia akan punya yang namanya total sudut. Jadi keseluruhan sudutnya itu akan memiliki total sudut. Nah, totalnya itu akan dirumuskan dengan n-2 dikali dengan 180 derajat, dengan n-nya itu adalah banyak sisi gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan dibilang itu adalah segitiga, berarti kan n-nya adalah 3 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mencari total sudutnya adalah 3 kurang 2 dikali 180 derajat. Atau total sudut dari sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, kalau kita akan belajar terkait jenis-jenis terkait dengan bangun datar itu sendiri ya. Jadi nanti akan banyak sekali bangun datar dan bangun ruang yang akan kita pelajarin. Oke. Nah, yang pertama kita akan belajar terkait dengan persegi dan persegi panjang. Jadi sebenarnya persegi dan persegi panjang ini identik ya, tapi tidak serupa karena persegi itu semua sisinya sama. Jadi yang pertama, persegi kita berbicara terkait dengan seluruh sisinya yang bernilai sama atau besarnya sama, ya. Dan persegi panjang dia sisinya beda ya, di mana ada yang disebut sebagai panjang dan ada yang disebut sebagai lebar gitu ya. Di mana pastinya nilai panjang itu akan lebih besar dari lebar gitu. Oke. Nah, lalu kalau misalkan kita berbicara terkait dengan bangun datar, tentunya ada yang namanya luas dan keliling. Nah, untuk konsep luasnya sendiri pada persegi dan persegi panjang itu sebenarnya sama ya. Jadi kalau luas itu karena di persegi sisinya sama, maka sisi kali sisi. Ya, jadi perkalian antara kedua sisi. Atau biasa kita rumuskan dengan uh, apa namanya? Kan kita rumuskan dengan s kuadrat seperti itu ya. Jadi perkalian antar sisinya itu kita lakukan ya. Nah, lalu kalau untuk kelilingnya, nah untuk konsep keliling, keliling itu merupakan total seluruh sisi. Jadi di sini kan 4 kali sisi. Sebenarnya ini dari sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Kenapa Kak? Karena total atau jumlah sisinya itu ada 4. Sehingga ketika kita gunakan sifat asosiatif itu akan bernilai 4 kali sisi. Itu ya, dan konsep keliling juga sama di semua bangun datar nantinya. Cuman untuk konsep luas dibangun segi 4 itu pastinya adalah sisi kali sisi. Nah, karena di persegi panjang tadi kita sudah breakdown bahwa ada panjang dan lebar, maka luasnya adalah panjang kali kali lebar gitu ya. Dan juga untuk kelilingnya tadi ya, kelilingnya adalah panjang tambah lebar. Atau 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Kalau kita gunakan sifat asosiatif, maka keluarlah 2 kali panjang tambah lebar. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk bangun datar yang selanjutnya ada yang namanya trapesium dan juga ada yang namanya segitiga ya. Nah, kalau untuk trapesium sendiri itu terbagi atas 3 ya. Jadi ada yang namanya trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Kalau siku-siku, yang namanya siku-siku berarti dia punya satu sudut siku-siku. Kalau sama kaki, dia punya apa namanya bentuk atau sisi yang sama gitu ya. Mana nama sama kaki berarti kakinya sama gitu ya. Dalam artian kakak gambarkan seperti gambar warna merah ini ya, trapesium warna merah ini. Dimana kalau kamu lihat sisi kiri dan kanan, itu nilainya pasti sama karena bentuknya itu sama gitu ya. Dan juga kalau untuk luas dan kelilingnya, untuk luas dari sebuah trapesium dia dirumuskan dengan setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium. Jadi kalau misalkan kamu lihat di sini trapesium yang agak warna biru ini, nah, sisi sejajar artinya adalah sisi yang memiliki arah yang sama, tapi bentuknya tidak, arah yang sama tapi nilainya tidak sama. Dalam artian identik tapi tidak serupa, gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat A dan B itu adalah sisi sejajar, maka rumus luasnya adalah setengah kali A plus B dikali dengan tinggi trapesiumnya, gitu ya. Kalau untuk keliling sama ya, jadi jumlah seluruh sisinya.
Jadi kita kelilingi sisinya, nah nanti kita dapat nilai total dari keseluruhannya itu sebagai kelilingnya. Oke, mungkin itu untuk trapesium. Lalu untuk segitiga, nah untuk segitiga itu sebenarnya simpelnya ya, itu konsepnya adalah luasnya sebenarnya adalah alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi. Cuman ingat bahwa dalam mengerjakan sebuah segitiga, konsep alas itu akan tegak lurus dengan tinggi ya. Jadi konsepnya itu mereka akan tegak lurus seperti itu. Lalu kalau untuk keliling sebenarnya sama ya. Jadi keliling itu adalah penjumlahan seluruh sisinya gitu ya. Jadi seluruh sisinya nanti kita jumlahkan, nanti kita ketemu berapa nilai dari kelilingnya seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan bentuknya, misalkan A yang merah ini sebagai alasnya, gitu, maka tingginya akan tegak lurus yang ini ya. Kalau misalkan bentuknya yang ini, maka alasnya yang ini gitu ya. Tegak lurus, intinya tadi tegak lurus ya. Jadi yang tegak lurus dengan alas, gitu ya. Itu akan bertindak sebagai tingginya. Oke, lalu untuk segitiga sendiri sebenarnya dia dibedakan atas dua. Yang pertama itu akan berdasarkan sisi dan juga berdasarkan sudut. Ketika dibedakan berdasarkan sisi, maka itu akan mirip dengan trapesium tadi. Jadi ada yang namanya segitiga sama kaki, sama sisi, dan sembarang. Nah, kalau misalkan segitiga sama kaki, artinya yang tadi ya, kakinya sama, ada dua sisi yang sama. Kalau sama sisi, ketiga sisinya itu sama. Gitu ya. Jadi keseluruhan sisi dari segitiga itu sama. Jadi kalau misalkan sembarang itu nggak ada yang sama, jadi sembarang aja seperti itu ya. Jadi gambarnya sembarang. Lalu kalau untuk sudut, ada yang disebut dengan segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan juga segitiga tumpul. Kalau siku-siku, ya tadi ya, sudutnya 90 derajat. Kalau lancip, nilainya itu, atau salah satu sudutnya, itu nilainya 0 sampai 90 derajat. Lalu kalau tumpul, nilainya adalah 90 sampai 180 derajat. Seperti itu ya. Jadi ada segitiga yang seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk jajar genjang dan lingkaran ya. Jadi kalau untuk jajar genjang konsepnya sebenarnya sama. Jadi sebenarnya jajar genjang itu adalah bentuk persegi panjang yang ditekan gitu ya. Di sini dia konsep untuk luasnya adalah alas kali tinggi dan juga kelilingnya adalah penjumlahan seluruh sisinya ya. Dan konsep tingginya dan alas itu sebenarnya sama ya. Jadi tinggi akan tegak lurus dengan alas. Lalu mungkin akan kakak jelaskan itu adalah di lingkaran ya. Lingkaran ini punya yang namanya diameter. Jadi diameter itu menghubungkan antara ujung ke ujung ya, dan harus melewati yang namanya pusat. Jadi ini adalah titik pusat lingkaran gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan setengah dari diameter itu dipotong, itu akan bernama jari-jari gitu ya. Jadi jari-jari itu adalah setengah diameter gitu ya. Atau diameter adalah 2 kali jari-jari. Oke. Lalu untuk luasnya adalah VR kuadrat ketika kita menggunakan uh, luas menggunakan jari-jari. Tapi kalau misalkan kita konversi ke dalam diameter atau yang diberitakan diameter, maka kita gunakan 1/4 V kali D kuadrat. Ya. Nah, lalu untuk keliling itu adalah V kali D. Tapi kalau kita konversi ke dalam jari-jari itu adalah 2 kali V. Ya. Oke, seperti itu. Mungkin kita lanjut ya. Nah, selanjutnya mungkin di konsep lingkaran itu ada yang namanya juring dan ada yang namanya busur ya. Jadi kalau misalkan juring, jadi konsepnya seperti ini. Misalkan gini, kalau misalkan juring kita menggunakan luas ya. Jadi misalkan ada sudut yang terletak ya, yang terletak di antara dua jari-jari. Jadi juring ini ketika kita melihat juring itu kan adalah luas di dalam jari-jari ya, yang dipisahkan oleh jari-jari dan busur tersebut ya. Nah, kalau kita mau mencari juring itu adalah theta atau sudutnya yang di sini gitu ya. Nah, itu dibagi dengan 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Lalu kalau busur itu kita menggunakan yang namanya keliling. Jadi kalau busur lingkaran itu akan theta per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Gitu. Oke. Mungkin gitu ya untuk lingkaran. Lalu yang selanjutnya adalah layang-layang dan belah ketupat. Nah, kalau untuk layang-layang dan belah ketupat sebenarnya sama ya. Cuman kalau misalkan tadi kan trapesium, jajar genjang itu adalah persegi panjang yang dihimpit ya. Sedangkan kalau layang-layang itu adalah kalau belah ketupat itu adalah persegi yang dihimpit seperti itu. Nah, kalau untuk rumusnya sama di 1 kali D2/2 dibagi dengan 2. Tapi bedanya adalah kalau untuk belah ketupat, karena basicnya tadi itu adalah persegi, jadi untuk D1-nya itu akan sama dengan
di 2. Jadi diagonal 1 akan sama dengan diagonal yang kedua. Jangan kalau untuk layang-layang itu D1-nya tidak sama dengan D2. Gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya seperti ini ya. Penjumlahan dan luasnya itu sama ya. Apalagi untuk keliling itu sama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bangun ruang. Nah, bangun ruang ini sebenarnya sama ya. Jadi dia bedanya kalau di bangun ruang, ini kita akan belajar terkait dengan cara mencari volume dan cara mencari dengan luas permukaan. Gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu ada di kubus dan balok. Nah, basicnya kalau kubus itu berasal dari yang namanya persegi. Ya, sedangkan kalau balok dia persegi panjang. Jadi ini persegi panjang, di mana tentunya kalau persegi berarti seluruh sisinya sama ya. Sehingga kalau misalkan dirumuskan, volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Sedangkan untuk luas permukaannya adalah 6 kali sisi kuadrat ya. Nah, sedangkan untuk kelilingnya ya tinggal 12 kali sisi, karena ada 12 sisi kubus ya. Lalu kalau untuk sorry, bukan 12 sisi ya, tapi 12 rusuk. Lalu kalau untuk luas satu sisinya itu ya sisi kali sisi. Kenapa? Karena sisinya itu adalah berbentuk persegi. Ya. Oke. Lalu kalau untuk balok, volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Lalu untuk luasnya adalah 2 kali panjang kali lebar kali tinggi. Tambah panjang kali, sorry, 2 kali panjang lebar kali tambah lebar tinggi tambah panjang tinggi. Lalu untuk diagonal ruangnya seperti ini. Kelilingnya adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan tabung ya. Jadi yang pertama kita akan belajar terkait dengan tabung sebelum kita ke prisma dan limas. Tabung itu bentuknya ya, seperti ini ya, seperti gambar warna pink kalau kamu lihat, di mana ada tinggi dan alasnya berbentuk lingkaran. Jadi alasnya ada lingkaran. Nah, untuk volumenya itu adalah luas alas kali volumenya adalah luas alas kali tinggi. Di mana karena alasnya lingkaran, maka dia adalah VR kuadrat kali T. Ya. Nah, kalau untuk prisma, nah prisma ini bentuknya macam-macam ya. Jadi ada yang alasnya segi 4, segi 3 gitu ya. Mungkin karena di sini bentuknya segitiga, maka sebenarnya volumenya itu sama ya, luas alas kali tinggi. Maka kalau misalkan dia bentuknya segitiga, maka luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi gitu ya, dikali dengan tinggi prismanya. Jadi bedakan tinggi segitiga dengan tinggi prismanya. Jadi kalau misalkan tinggi prisma itu adalah, saya gambarkan seperti ini ya. Ini adalah tinggi prisma AD gitu ya, ini tinggi prisma. Oke, sedangkan kalau misalkan kita tarik garis ke bawah, nah ini, misalkan ini di aksen gitu ya, maka D di aksen ini adalah tinggi segitiga atau tinggi alas gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu lalu kalau untuk luas permukaannya adalah keliling alas kali tinggi tambah 2 kali luas alas gitu ya. Lalu kalau untuk limas, volumenya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Lalu untuk luas permukaan itu adalah luas alas ditambah luas lubung limas gitu ya. Karena luas permukaannya juga V kali R kuadrat ditambah V kali R kali S. Oke, lalu untuk bola yang terakhir, bola itu ya kalau kamu lihat ya, bola itu sebagai bangun ruang, dimana dia punya volume 4/3 kali V kali R kuadrat pangkat 3 ya, dengan luas permukaannya 4 kali V kali R kuadrat, seperti itu. Oke, nah lalu untuk contohnya, mungkin kita akan masuk ke contoh ya. Oke, jadi yang pertama, jika sebuah persegi memiliki luas 36 cm kuadrat, maka kelilingnya berapa? Berarti kan yang pertama kita harus cari dulu berapa sisinya ya. Di sini kita dapat sisinya adalah 6, karena luasnya adalah S kuadrat ya. Ingat kalau misalkan di kiri itu kuadrat, maka di kanan akan menjadi akar kita dipindahkan ya. Dan kita rumuskan tadi 4 kali sisi gitu ya. Maka kelilingnya adalah 4 kali 6 atau 24 cm. Ya. Oke. Oke, mungkin untuk video pembelajarannya untuk materi bangun dan bangun datar mungkin segitu aja. Kalau ada salah kata kakak minta maaf, akhir kata kakak ucapkan